Kembali lagi di podcast Parlemen membicarakan mengenai keseimbangan mencintai negara dan agama. Kalau kita bicara mencintai negara itu kan banyak sekali ya turunannya. Ada mencintai budayanya, mencintai segala macam lah begitu ya. Pak Aziz, apa sih sebenarnya kelebihan atau perbedaan yang dimiliki oleh Indonesia gitu dibandingkan negara-negara lain yang juga mayoritas Muslim, Pak Aziz? Iya, pertama Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslimnya. Kita terbesar, terindah juga saya kira. Di samping terbesar juga terindah. Karena apa? Yang kedua, kita itu sekarang sedang jadi sorotan dunia internasional, terutama dunia Islam, karena kemampuan kita, ya, masyarakat Muslimnya yang mayoritas, untuk terus menjaga harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu kita punya gambaran yang sangat ekstrim ya, dunia Timur Tengah yang penuh dengan peperangan, konflik satu dengan yang lain, banyak darah tertumpah, tidak selesai-selesai urusannya. Sementara kita setelah merdeka, setelah selama 350 tahun terjajah, alhamdulillah sampai detik ini tetap dalam kehidupan beragama, berbangsa dengan penuh harmoni. Itu yang kedua saya kira, kelebihan yang kita miliki. Nah, oleh karenanya dunia internasional selalu merujuk untuk studi pemikiran dan studi sistem politik itu ke negara kita, Indonesia. Dan kita melihat memang organisasi keagamaan terbesar yang kita miliki, misalnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, itu sering menjadi referensi dunia internasional di dalam turut serta menjaga harmoni sosial dan politik di negeri ini. Saya kira itu. Yang ketiga, kita itu negara demokrasi ya. Berbeda dengan Saudi misalnya yang kerajaan. Berbeda dengan misalnya Malaysia yang parlementer sifatnya. Negara demokrasi terbesar. Ya, tentu ini sebuah prestasi yang layak untuk kita banggakan ke dunia internasional. Jadi sebenarnya kalau kita tuh di Indonesia, kalau di mata internasional tuh kita megah sekali ya Pak Aziz? Iya, saya kira kalau dari sisi-sisi yang saya sebut tadi, kita ini termasuk diakui di dunia internasional. Jadi sebenarnya kita nih sekarang sedang berada di sebuah kerajaan yang megah, yang harmonis gitu ya. Dilihat dari orang lain kayaknya kilaunya begitu terang begitu, tapi sebenarnya ada banyak yang tidak menyadari akan privilege yang kita miliki yang ada di Indonesia, begitu ya Pak Aziz? Iya, saya kira kalau di internal kita tetap muncul beragam perbedaan, beragam pandangan, itu wajar ya. Karena memang sejarah kita juga memang menyebut banyak peristiwa yang mengurai perbedaan-perbedaan itu kan begitu. Itu fitrah saya kira, dan saya kira kita selalu bisa mengatasinya selama ini, dan alhamdulillah setiap tahun agenda demokrasi itu terus berjalan dengan damai ya. Agenda demokrasi itu pemilu, pilpres dan seterusnya dan sebagainya, ada pilkada, gubernur, itu kan kontestasi yang berpotensi mengoyak ya, mengoyak integrasi kita sebagai sebuah bangsa. Tapi selalu kita bisa lalui dengan baik. Iya, betul sekali. Bahkan yang terlihat sangat panas di beberapa tahun kemarin juga, ya. Alhamdulillah kita bisa melewatinya dengan baik. Ya.
kita bisa melewatinya dengan baik dan adem ayam aja gitu sampai sekarang begitu ya. Itulah menurut saya hebatnya Indonesia ya. Mau dikoyak kayak apa, tetap aja gitu. Kita mah tetap bersatu. Nah, Mas Andre, kalau di PMII sendiri begitu ya, apa yang sebenarnya dilakukan PMII di kampus-kampus untuk akhirnya bisa menjadi filter mungkin ya, agar tidak terlalu mencuat hal-hal yang bisa mempertanyakan cinta negara apa cinta agama ya gitu. Secara umum ya Mbak, secara visi besar PMII hadirnya di tengah-tengah kampus, yang pertama itu memang sebagai benteng bagaimana kita membentengi ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam ideologi Ahlussunnah wal Jamaah kan sudah termaktub soal perbedaan, bagaimana kita harus mempunyai prinsip moderat, bisa menerima satu sama lain dan saling menghargai satu sama lain. Secara garis besarnya kenapa PMI juga harus hadir di tataran kampus? Sebenarnya dalam gerakan-gerakan ideologi itu, gerakan yang kontraproduktif, misal gerakan radikalisme dan terorisme itu punya musuh secara biologi Mbak. Seperti organisasi-organisasi ekstra atau OKP yang hadir di tengah-tengah kampus itu menjadi musuh ideologis dalam pembentukan dan pembentengan ideologi. Nah, kalau saya tarik di PMII, dalam PMI pun itu tidak bisa lepas dengan orang tua kita di Nahdlatul Ulama. Kita kan sebagai anak yang terlahir dari rahim Nahdlatul Ulama yang harus menjunjung tinggi soal prinsip keagamaan dan kenegaraan, bahwa kita hadir itu penuh dengan perbedaan dan itu merupakan sebuah anugerah yang harus kita apa yang mungkin pernah dirasakan atau dialami langsung ya oleh Mas Andre begitu selama bersama dengan PMII, bahwa misalkan di kampus sedang ada gerakan-gerakan yang sepertinya nih kalau diterus-terusin nih bakal jadi bahaya nih gitu ya, apa yang benar-benar pernah dirasakan atau dialami oleh Mas Andre pada saat di kampus? Waktu kita sisir di kampus-kampus umum ini ya Mbak, terutama di kampus-kampus besar yang ada di Kota Semarang, kampus-kampus negeri, mereka pertama mainnya di wacana ya, sebagai kantornya kita juga main soft, artinya bikin wacana-wacana yang menggiring narasi bahwa idealnya itu seperti ini, kenapa bisa seperti ini, dasarnya seperti ini, dan kita secara basis gerakan harus bisa dilihat. Jangan sampai kadang perspektif umum teman-teman gerakan mahasiswa ataupun ekstra kan kecenderungan turun aksi di jalan, terus ya itu memang identitas dan kemahasiswaan gitu. Rame lah gitu kalau mahasiswa tuh. Tetapi kan ada hal soal urusan dapur di kampus yang tidak boleh kita lupakan. Artinya ketika ada gerakan-gerakan yang terindikasi menyimpang, nggak langsung kita tabrak atau nggak langsung kita sikat habis, tapi ini tarik pusatnya di mana, muara dari gerakan ini kemana, bagaimana kita mengantar lewat gerakan kita langsung di hadapan kader, ataupun kita sebagai kader harus bisa memberikan tuntunan, bukan tontonan, tuntunan yang baik terhadap masyarakat, dan kemudian kita harus bangun narasi media juga Mbak. Jadi lewat sosmed juga ya? Sosial media, betul, karena zaman-zaman seperti ini kan zaman adaptif dan kolaboratif. Kalau kita masih menggunakan cara-cara yang konvensional, kita nggak akan bisa menyesuaikan dengan keadaan. Pun manusia yang terlahir untuk era-era seperti ini harus melek media, memanfaatkan media. Tapi kan akhirnya di sosial media ini jadi ramai. Mungkin Pak Aziz juga bisa nimbrung nih ya. Dalam arti di sosial media itu kan ramai sekali. Tulisan-tulisan, dua-duanya pakai ayat, gitu ya. Dua-duanya pakai ayat. Nah, masyarakat awam ini kan jadi tidak tahu mana yang harus diikuti, kan begitu ya? Tidak tahu harus mana yang diikuti. Ini dan bisa jadi karena saya pernah ada sebuah video kemarin yang menggelitik juga. Jadi ajaran-ajaran yang tujuan untuk memecah belah itu komunikasinya sangat baik gitu ya kan, komunikasinya sangat baik, jadi sangat bisa mudah diterima oleh kita sebagai masyarakat umum begitu kan ya. Nah ini kan berarti harus ada counter yang lebih kencang daripada itu, begitu ya Pak Aziz ya, kira-kira begitu atau bagaimana Pak Aziz? Iya, saya kira sasaran pentingnya adalah membentengi internal ya. Kalau misalnya teman-teman PMII ini menjalankan
tugasnya berorganisasi dengan tantangan real yang dihadapinya, maka saya kira minimal benteng internal kepada masyarakat luas, publik, Nahdlatul Ulama, anak-anak muda kita itu sudah mampu diperankan. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mereka itu kan sasarannya kan juga pihak eksternal ya, menyerang, katakan begitu. Kalau bentengnya kuat kan, insya Allah mau diserbu kayak apa? Aman saja. Yang kedua, saya kira memang betul tadi yang disinggung oleh Mas Andre, bahwa katakanlah kalau itu bisa disebut sebuah perang, itu perang narasi itu penting. Kenapa? Karena saya yakin masyarakat, publik itu tetap akan kembali kepada nalar sehatnya, kan begitu, di dalam memahami apapun berita, narasi, bahkan dalil dan ayat-ayat yang disampaikan terkait berbagai hal, ajaran keagamaan ataupun bahkan mungkin terkait isu-isu politik dan lain sebagainya yang dijustifikasi dengan ayat-ayat agama. Kembali kepada nurani dan akal sehat itu, insya Allah kemudian akan memunculkan kemenangan bagi segmentasi terbesar yang sekarang ini ada di negeri kita. Ya, akal sehat gitu ya Pak Aziz tadi itu. Kalau dari Mas Andre sendiri, Pak Atit, bagaimana perang narasi yang dilakukan oleh PMII begitu ya? Karena ternyata emang nggak bisa diem nih, emang harus ada tandingan wacana kan gitu ya? Secara sederhananya itu seperti ini Mbak, bukan perang narasi ya, tapi kita counter narasi untuk memberikan asupan-asupan pengetahuan baru bagi khalayak umum dalam memahami konteks keagamaan. Kecenderungan bagi PMII ataupun Nahdlatul Ulama kalau melihat dalam kesejarahan memang konsen di gerakan-gerakan tradisional, terus gerakan-gerakan basis pinggiran. Secara kajian kita itu matang, tapi bagaimana kita bisa menyajikan dan bisa menyesuaikan dengan keadaan. Packaging. Nah, dalam hal ini tentunya kan PMI hadir apalagi di tengah-tengah kampus, di tengah-tengah mahasiswa, bikin konten yang mana secara misal kita mengangkat isu tradisi soal ziarah kubur, dzibah, maulud dan sebagainya. Bagi orang awam kan, ketika ada narasi ini kan nggak ada dalilnya, ini bid'ah zamannya Nabi nggak ada. Bagaimana kita bisa menjelaskan dengan cara yang sederhana? Oke. Nah, apakah memang gerakan-gerakan yang ada di kampus ini memang tujuannya untuk salah satunya adalah mempertanyakan harus kan sekarang kan negara mengatakan A tapi agama mengatakan ini. Jadi suka ada narasi-narasi seperti itu juga tuh, begitu kan ya. Nah, apakah memang di kampus juga arahnya ke sana juga? Nggak melulu mengarah ke sana, tapi ada beberapa. Artinya kadang teman-teman mahasiswa itu memahami konteks bernegara dan beragama itu, kalau saya sodorkan itu yang masih cocok dan cenderungan yang harus kita ambil saat ini kan bagaimana konteks berbangsa, bernegara dan beragama itu secara simbiosis. Artinya dua hal ini itu memang sama dan saling membutuhkan satu sama lain, saling ketergantungan, tapi beberapa konteks juga harus ada batasan. Artinya bagaimana kita memahami konteks kenegaraan, keagamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau dari gerakan-gerakan yang mulai menyimpang selama menjadi pengamatan kita, itu ada salah satu indikasi yang mengarah ke sana karena tadi ada perbedaan pandangan soal rezim, terus punya misionaris kenapa mereka harus hadir, kita lihat tujuannya apa, dan ya selalu konteks akidah dan konteks bahwa
di atas segala-galanya itu harus dilandasi dengan prinsip keagamaan. Bukankah Pancasila pun sudah memuat isi-isi soal keagamaan? Betul. Dan bukan cuma Islam saja, tapi seluruh semua Iya, agama, betul. semua agama. Oke, baiklah. Ini mungkin di sesi-sesi terakhir saya ingin juga bertanya kepada Pak Aziz. Pak Aziz, apakah cinta pada negara itu termasuk dalam perintah agama? Iya, itu sangat jelas dan konkret sekali ya. Cinta kepada negara, hubbul waton, itu minal iman gitu kan. Cinta kepada agama itu otomatis juga harus cinta kepada negara ya. Itu konkret itu. Cinta negara, saya yakin juga otomatis harus cinta kepada agama. Kita mencintai agama, berarti kita harus tunduk dan patuh pada perintah agama. Salah satu perintah agama itu kita harus beriman dan bertakwa, menyembah kan begitu. Di Pancasila kita itu ada sila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Perintah agama juga saya kira kita harus berusaha, bekerja kan gitu untuk menghidupi keluarga, kesejahteraan sosial. Di Pancasila kita punya pasal kelima, keadilan sosial, kesejahteraan sosial. Saya kira sama lah, saya kira. Agama dan negara itu dua mata uang yang saling terkait. Jadi otomatis. Iya. Otomatis ya Pak Aziz. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Andri, terima kasih Pak Aziz, obrolan kita mudah-mudahan bisa memberikan sebuah wacana baru bahwa memang tidak ada yang namanya saklek cinta negara, cinta agama, tapi tadi Pak Aziz mengatakan bahwa itu otomatis. Kalau cinta negara pasti cinta agama, kalau cinta agama pasti cinta negara. Karena itu ajarannya kita memiliki esensi yang sama, prinsipnya adalah sama begitu ya. Keseimbangan, kebersamaan, tolong-menolong dan lain sebagainya. Matur nuwun sekali lagi Pak Aziz dan juga Mas Andri, dan untuk Anda mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi satu pegangan baru bahwa hidup beragama, hidup bersama, hidup saling tolong-menolong ini menjadi satu dasar untuk kita semua. Saya Nessa Gozal untuk podcast Parlemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.